saya Karnita Rayapila. Saya dari kelas 10-2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sejarah PTS kemarin. Sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Jadi sejarah ini ilmu pengetahuan yang tujuannya mempelajari peristiwa atau kejadian penting yang terjadi di masa lalu. Karena sejarah ini sangat penting bagi kita. Pengertian sejarah. Sejarah dibagi menjadi beberapa bahasa. Dalam bahasa Arab artinya syajaratun. Syajaratun ini artinya pohon. Dalam bahasa Melayu syajara, dalam bahasa Inggris history, dalam bahasa Yunani historia, dan dalam bahasa Belanda geschiedenis. Contohnya, apa saja sih contoh sejarah ini? Pastinya contoh sejarah banyak sekali, diantaranya Proklamasi Kemerdekaan RI, Manusia Purba, masuknya agama Islam ke Nusantara, Sumpah Pemuda, Pertempuran Bandung Lautan Api, Peristiwa Rengas Dengklok, dan lain-lain. Peranan manusia dalam sejarah. Apa sih peranan manusia dalam sejarah itu? Peranan manusia dalam sejarah sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah, mewujudkan perubahan dan kemajuan cita-citanya. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Hubungan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah tidak dapat dipisahkan. Peristiwa sejarah atau event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang atau space dan waktu atau tim tertentu. Orang memuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat, contohnya sejarah lokal, daerah, nasional, wilayah, kawasan, dan lain sebagainya. 1. Perkembangan. Perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode sejarah yang berkembang dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya, tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Jadi sejarah ini berkembang. Sejarah ini tidak muncul begitu saja, tetapi sejarah ini berkembang dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Dan tentunya sejarah ini berlaku pada masa lalu atau peristiwa pada masa lalu, dan sejarah ini tidak berdiri sendiri, pastinya ada penyebabnya. Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik atau oleh suatu masyarakat. Yang ketiga, pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Contohnya pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Jadi pengulangan itu peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu terulang kembali oleh masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang keempat, perubahan. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal ini terjadi karena praktik lama dinilai tidak memadai lagi atau ketinggalan zaman untuk menunjang kemajuan dan keterhidupan. Yang namanya perubahan itu pasti ada, walaupun sedikit ataupun banyak, tetapi yang namanya perubahan itu pasti ada. Dan kita tentunya sudah banyak perubahan dari masa dulu hingga masa sekarang. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Berpikir kronologis. Berpikir kronologis. Apa sih berpikir kronologis itu? Berpikir kronologis artinya berpikir dengan runtut sesuai dengan urutan waktu kejadian suatu peristiwa. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah-sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi kronologis itu memudahkan kita supaya kita menyusun peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Terus anakronisme adalah penempatan peristiwa, latar atau letting, tokoh ataupun dialog yang tidak sesuai dengan waktu tempat kejadian peristiwa. Sementara anakronisme ini penempatan peristiwa, latar letting, tokoh ataupun dialog yang tidak sesuai dengan penempatan waktu kejadiannya. Apa sih contohnya? Pada Agustus 1945, pihak sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki mengakibatkan kekalahan Jepang. Pada bulan dan tahun yang sama, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
Jadi contoh ini tidak sesuai dengan tempat, waktu, kejadian, peristiwa. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas, melampaui, atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batas waktu. Itu yang dinamakan diakronik. Contohnya, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Perang Diponegoro atau Perang Jawa berlangsung antara tahun 1825 sampai 1930. Contoh yang ketiga, penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jadi itu beberapa contoh dari diakronik. Selanjutnya contoh apabila periodisasi yang dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat dua periode. Yang pertama, zaman praksara, juga disebut dengan zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Zaman praksara atau zaman prasejarah. Jadi di zaman ini, zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Yang kedua, zaman aksara atau zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Jadi sekarang termasuk zaman sejarah aksara atau zaman sejarah karena manusia sudah mengenal tulisan dan hingga sekarang. Contoh periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, mata berburu dan meramu. Yang kedua, masa bercocok tanam. Yang ketiga, masa bercocok tanam tingkat lanjut. Dan yang keempat, masa perundingan. Dinasti yang pernah memerintahkan Jawa dari masa pemerintahan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha hingga saat ini. Dinasti Wangsa Sanjaya, dinasti Shailendra, dinasti Isyana, dinasti Gerindra, dinasti Demak, dinasti Pajang, dan dinasti Mataram. Itu dinasti yang pernah memerintah Jawa dan masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha hingga saat ini. Periodisasi bertujuan membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga kita menjadi mudah untuk memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Kesinambungan antar periode, kemungkinan terjadinya fenomena yang terulang, dan perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya. Contoh lainnya adalah periodisasi sejarah Indonesia. Masa prasejarah. Masa prasejarah dimulai ketika manusia purba berimigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, kira-kira tahun 400 Masehi. Masa prasejarah ini dimulai ketika manusia berimigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, kira-kira pada 400 Masehi. Yang kedua, masa Islam dimulai pada abad ke 111. Meski Islam sudah masuk abad ke-10 sampai kita bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-11. Masa penduduk Jepang dimulai sekitar tahun 1945 sampai tahun 1945. Masa pendudukan Jepang dimulai sekitar tahun 1942 sampai 1945. Jadi cuma 2 tahun. Masa Orde Lama dimulai tahun 1950 sampai 1967 dan lain sebagainya. Kronik. Apa sih kronik itu? Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Kronik catatan yang ditulis musafir, pendeta, pujangga masa lalu. Jadi kronik di sini itu peristiwa yang dituliskan berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Biasanya kronik ditulis oleh musafir, pendeta, dan pujangga masa lalu. Tokoh Nusantara banyak ditulis para musafir dan pendeta Tiongkok. Tiongkok diperintah oleh sejumlah dinasti seperti dinasti Lou, Qin, Tang, Ming. Selain itu, banyak kronik yang ditulis para musafir serta pendeta dari India. Jadi, tadi dinasti Lou, Qin, Tang, dan Ming.
Selain itu, banyak juga kronik yang ditulis oleh para musafir dan pendeta dari Hindia. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kata dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.